Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, apa kabar, sehat? Terutama yang bersandar ini sehat. Sandar ini memang dalam sandarnya. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari amal-amal ibadah kita, segala kebaikan kita Allah catat sebagai bekal nanti di akhirat kita. Kemudian setiap hari yang kita lalui, dosa-dosa kita ini semakin berkurang. Jadi jangan lagi menambah dosa. Ya. Dosa-dosa yang paling dekat dengan kita ini biasanya ucapan, riba atau berdusta atau berbohong. Coba angkat tangan yang dalam 1 bulan ini tidak berbohong. Coba angkat tangan. Sekarang hari Sabtu, yang dalam seminggu ini tidak berbohong, angkat tangan. Tidak ada juga. Nah, sekarang begini, aku saja. Dari bangun pagi tadi, subuh tadi, sampai sekarang berarti kan 2 jam nih. Ada bohong apa tidak? Tahan itu, jangan sampai bohong. Nah, itu tahan itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tahan ya. Tahan itu, tahan. Jangan sampai berbohong. Nggak bisa do Ustadz, pagi tadi posting makan durian di Kolok 9 padahal bulan yang lalu. Bohong juga, ya kan? Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ya, itu pengantar saja. Saya sengaja di awal bertanya-tanya seperti itu untuk mengecek ini ibu-ibu, bapak-bapak nih mengikuti apa enggak pelajaran itu aja sebenarnya. Cek ombak namanya, ya. Nah. Pelajaran kita, Bapak Ibu sekalian, di pagi ini surah Al-Maidah ayat 1. Surah Al-Maidah ayat 1. Kita baca ayatnya, nanti kita jelaskan, kemudian kita buat contoh. Nanti seperti biasa kita buka tanya jawab. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang beriman. Amin. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Nabi sudah berada di kota Madinah. Hai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Wajib kalian menyempurnakan akad-akad yang terjadi di antara kalian. Aufu bil uqud. Aufu itu asal katanya wafa. Wafa itu maknanya sempurna. Sempurnakan akad-akad di antara kalian. Dari wafa itu juga menjadi kata-kata wafat. Jadi kalau ada orang yang meninggal di antara kita disebut wafat. Kenapa dia disebut wafat? Maknanya dia sempurna. Sudah sempurna umurnya. Sehingga ketika sudah sempurna, ibarat gelas ini sudah penuh,
dia kemudian diwafatkan. Sepanjang dia belum sempurna, maka Allah akan panjangkan umurnya, panjangkan rezekinya, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini berarti belum penuh lagi nih. Kalau sudah penuh, berarti nanti wafat. Ya. Hai orang-orang yang beriman, sempurnakan olehmu perjanjian-perjanjian di antara kalian. Bapak Ibu sekalian, nanti perjanjian-perjanjian itu dibagi secara umum menjadi dua. Ada perjanjian antara kita dengan Allah. Karena ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sempurnakan perjanjian-perjanjian kalian pertama kepada Allah. Apa bentuk perjanjian kita kepada Allah? Pertama, begitu kita sudah menyatakan iman kepada Allah, maka secara otomatis larangan-larangan Allah itu dijauhi. Perintah-perintah Allah itu dikerjakan. Itu bentuk perjanjiannya. Jadi sholat, puasa, zakat, haji itu bentuk perjanjian kita kepada Allah wajib dikerjakan. Dan segala larangan-larangan Allah itu ditinggalkan. Itu namanya menyempurnakan akad kepada Allah. Menyempurnakan janji-janji kita kepada Allah. Begitu kita menyatakan beriman kepada Allah, berarti sama saja kita akan memenuhi segala janji-janji yang Allah buat dengan kita. Apa di antara perjanjian kita dengan Allah? Uhillat lakum bahimatul an'am ila ma yutla alaikum. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak. Jadi dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu istilah untuk binatang ternak yang tiga. Onta, sapi, dan kambing. Ini disebut dengan bahimatul an'am. Ya, sifatnya itu memang diternakkan untuk dimakan. Tidak masuk kuda. Karena kuda pada dasarnya tidak untuk dimakan, tapi sebagai kendaraan saja. Nah, jadi kenapa makanan yang dimakan itu mesti barang yang dirawat, dipelihara, diternakkan, dan dia jinak. Jadi bahimatul an'am itu sifatnya jinak, kemudian dirawat dengan baik, agar ketika manusia memakannya, pengaruh itu ada pada diri manusia. Kalau dimakan itu yang baik, maka kita menjadi orang baik. Kalau yang dimakan itu jinak, maka kita jadi orang jinak. Kalau yang dimakan itu liar, maka orangnya akan liar. Maka seseorang yang memakan makanan yang haram, maka pikirannya masih pikiran yang haram. Ya. Kalau yang dimakan itu sesuatu yang kotor, maka pikirannya akan juga kotor. Di apa yang kita makan itu berpengaruh kepada diri kita. Maka Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi", maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dimakannya. Ya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu nih kalau dimakan tengok dulu yang dimakan itu apa. Jangan asal dimakan saja. Ila ma yutla alaikum, kecuali nanti akan dibacakan kepada kalian tentang. Kalau tadi kan dihalalkan di binatang ternak, nanti ada makanan-makanan yang diharamkan. Karena ini Al-Maidah ayat 1, nanti akan ada ayat-ayat berikutnya bicara tentang diharamkan atas kalian bangkai, babi, ya, kemudian makanan-makanan yang memang diharamkan. Ya. Ya, darah, ya, nanti darah juga ada. Ini ayat ini sebenarnya masuk dalam kelompok pembahasan ayat-ayat hukum tentang ekonomi. Ayat-ayat hukum tentang muamalah. Tetapi nanti saya akan menggeser ayat ini ke hukum keluarga Islam. Nanti di mana persinggungan ayatnya nanti akan kita jelaskan. Kita lanjutkan ayatnya. Ghairu muhalli as-saidi wa antum hurum. Tidak halal kamu berburu sedangkan kamu dalam pakaian ihram. Nah, jadi ayat ini agak unik, dia satu ayat di paragraf sebelumnya bicara menyempurnakan akad, setelah itu berbicara tentang dihalalkan binatang ternak, yang ketiga kemudian tidak boleh kamu berburu sedangkan kamu sedang memakai pakaian ihram. Jadi kalau kita pergi haji, kalau kita pergi umroh, kemudian ada larangan ketika kita berihram.
Jadi ketika berihram untuk umroh atau berihram untuk haji, ada beberapa larangan-larangan, di antaranya tidak boleh berburu. Nanti kan tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Nah ini biasa yang berangkat umroh paham nih, mana Ustadz tadi ini yang berangkat umroh nih mana. Nah ini kalau pemimpin mutawif TL tahu dia cerita umroh, tidak boleh. Kalau saya dulu pernah jadi pembimbing haji. Nah, kalau kita haji itu ada beberapa larangan. Kalau kita dari Indonesia ini berburu tidak mungkin lah ya. Kapan pula kita berburu lagi? Ini kan orang Arab yang melakukan perjalanan dari dusun-dusun, yang dalam perjalanan kemudian ketemu binatang yang biasa mereka berburu. Kalau kita ini biasa kan memakai pakaian yang berjahit. Jadi kalau sudah pakai pakaian ihram yang laki-laki ya, kemudian sebelum pasang niat cek dulu. Biasa apa gue kan pelupo, cek Pak. Nah ini masih pakai kolor apa nih? Buka. Nanti lah Ustadz, buka sekarang, nanti lupa nanti. Buka, cek, buka. Nah, kadang-kadang jamaah aman, Pak masih pakai pakaian dalam, masih buka. Kadang-kadang jamaah selesai, pembimbing pula yang lupa. Itu masalah kadang. Nah, jadi ya innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menghukum apa yang Dia kehendaki. Nah, sekarang ini adalah akad-akad perjanjian yang terjadi antara kita dengan Allah. Jadi tadi kita menyebut perjanjian-perjanjian itu ada dua. Pertama, akad atau perjanjian kita dengan Allah. Kedua, perjanjian antara kita dengan manusia. Jadi akad antara kita dengan manusia. Pertanyaan kita, bolehkah antara seorang muslim dengan muslim yang lain membuat perjanjian? Jawabannya boleh. Hukumnya mubah, karena kaidah mengatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada dasarnya sesuatu yang bersifat muamalah itu mubah, silakan dilakukan. Tetapi ingat, begitu kalian sudah melakukan perjanjian, hukum membuat perjanjian itu mubah. Tapi ketika perjanjian sudah dibuat, hukum mematuhinya wajib. Itu beda, naik hukumnya lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ini menyatakan wajib kalian sempurnakan akad-akad? Karena kalau tidak kalian sempurnakan, nanti itu jadi masalah. Terutama akad-akad yang terjadi di antara kalian. Itu wajib. Itu wajib disempurnakan. Umpamanya contoh, maaf, Bapak, maaf, nama Bapak siapa? Surya. Bapak Surya. Bapak nak nanya, nama saya siapa? Saya Erman, itu Surya, ya kan. Nah, Pak Surya, saya ingin mencontohkan bentuk akad-akad itu. Harus jelas. Jadi akad-akad itu mesti jelas. Pak Surya, Erman. Pak Surya mengasihkan saya duit 5 juta. Ini duit apa nih Pak Surya? Tapi Ustadz bercerita tadi mau mencari pinjaman, mau bayar SPP anak kan? Oh ya Pak Surya. Dengar Bapak ya, tadi saya dengar Ustadz. Ini saya pinjamkan Ustadz duit 5 juta. Saya ambillah duit 5 juta, duit 50.000 satu ikat. Ketika saya terima, ini apa akadnya nih? Hutang piutang. Pinjam meminjam. Maka begitu duit itu saya pegang, maka saya wajib mengembalikannya. Itu namanya akad. Sebelum duit ini saya terima, akadnya mesti jelas ini duit apa. Itu namanya menyempurnakan akad namanya. Itu satu. Yang kedua, Pak Surya serahkan duit ke saya 5 juta. Duit 50.000 satu ikat. Duit apa nih Pak Surya? Ustadz, saya punya tanah 1 hektar. Kemarin saya jual 1 M. Laku 900 juta. Jadilah. Saya berjanji ini untuk Ustadz 5 juta. Itu apa namanya tuh? Pemberian, hibah. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Wajib tidak saya kembalikan? Tidak. Namanya hibah. Boleh tidak di kemudian hari nanti Pak Surya menyebut-nyebut lagi yang 5 juta tadi? Tidak boleh. Sekali pemberian itu dilakukan, tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Dengar Pak Surya nih. Jangan Bapak minta-minta lagi nanti. Nah itu namanya 5 juta. Jelas Pak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah memberi kepada seseorang, jangan lagi diungkit-ungkit. Itu kebiasaan kita.
Ada sepeda motor di rumah tidak terpakai, dipinjamkan ke tetangga. Bukan diberikan ke tetangga. Tetangga tuh payah ngantar anak sekolah, diberikan. Suatu hari ibu jalan kaki, tetangga ini pakai sepeda motor, nak dibawa pula menompang oleh kawan ini. Memang gawat lah tetangganya. Ibu nak boleh lagi menyebut-nyebut, padahal Honda tuh awak dulu yang ngasih. Boleh apa enggak? Enggak boleh, hukumnya haram. Itu pemberi. Jadi akadnya jelas di awal. Ketiga, Pak Surya bilang ke saya, Ustadz, ini duit 5 juta. Ah, duit apa nih tiba-tiba? Saya mau pulang kampung, Ustadz. Dibawa takut hilang, ditinggal takut nanti orang masuk. Titipan namanya, wadiah. Nanti begitu Pak Surya pulang, nanti diambil lagi. Itu jelas itu di awal. Maka antara kita ini tidak boleh hal-hal seperti ini kabur. Mesti di awal. Bisa saja yang kelima, yang keempat, berapa lagi tuh? 4. Ustadz, ini duit 5 juta. Duit apa nih? Saya ingin berwakaf atas yayasan yang Ustadz punya. Saya tengok postingnya bagus. Wakaf. Boleh tidak saya ambil? Tidak boleh. Boleh tidak diminta lagi? Tapi itu kan wakaf, jelas infak dia. Udah berapa lagi? 5. Ustadz, ini duit 5 juta. Saya tengok Ustadz, karena musim durian ini banyak nampaknya. Ini duit 5 juta modal, nanti kita bagi 2 untungnya. Itu namanya musyarakah atau mudharabah. Itu jelas. Tidak boleh duit-duit ini tidak jelas. Ibu-ibu kemarin waktu pilkada dapat duit 300.000, apa akadnya itu? Jawab. Kan tidak boleh menerima duit tidak ada akadnya. Apalagi ngasihnya sembunyi-sembunyi. Ya. Coba angkat tangan yang dapat 200.000. Yang 300. Ya, itu berlalu lah ya. Besok jangan mau lagi ya. Nah. Tapi dikasihnya Ustadz, apa akadnya? Akad nanti lah Ustadz, pokok cas ini dulu ini. Ya, nanti Ibu begini. Kita nanti kan ada ayat sesungguhnya orang-orang amwalukum wa auladukum fitnah. Sebenarnya harta itu ujian. Jadi kalau kita dapat harta itu ujian. Jadi dan ujian itu, fitnah itu maknanya bukan kalau ada orang tidak bersalah kemudian dituduh dia yang bersalah, itu namanya kan fitnah dalam makna hari-hari kita ya. Jadi dia tidak bersalah tapi dituduhkan ke dia salah, itu namanya fitnah. Tapi Al-Quran bicara fitnah itu sebenarnya ujian. Jadi orang-orang yang memiliki harta itu sebenarnya diuji oleh Allah. Dia lulus apa tidak. Nah, kadang-kadang kita ini, Bapak, Ibu, termasuk saya secara umum ya, kalau kita diuji dengan mampukah orang ini sholat tahajud, lulus dia, bisa dia sholat tahajud. Kita ini kalau diuji, bisakah orang ini sholat 5 waktu ke masjid berjemaah, dia lulus, dapat nilai A. Kalau di kampus, hanya A penuh dapat 100, lulus. Banyak kita yang lulus. Kalau diuji dengan Ramadan 30 hari, iktikaf di 10 hari terakhir, lulus. Mantap. Lulus. Banyak yang lulus. Kalau diuji dengan baca Al-Quran, lulus. Lulus. Nah, sebulan khatam, lulus Pak. Kalau diuji dengan puasa-puasa sunat, lulus. Tapi terkadang kita kalau diuji pakai duit, jarang yang lulus. Kalau diuji dengan kwitansi, jarang yang lulus. Kalau diuji dengan ribah dan mulut supaya tidak memburuk-burukkan orang, jarang yang lulus. Iya apa tidak? Nah, besok lulus lagi ya. 2029 lulus lagi, jangan sampai tak lulus nanti. Dengar ibu-ibu nih. Cuman nanti pertanyaan saya, kira-kira 2029 bisa enggak mencoblos lagi nanti nih? Sampai enggak umur nanti nih? Insya Allah Ustaz, insya Allah. Nah, ya. Kalau saya mencalon, ibu pilih apa enggak? Tergantung akad tadi. Memang ilah ya. Lanjut ya. Nah, saya ingin dudukkan itu dulu. Jadi akad-akad di antara kita ini enggak boleh enggak jelas. Nah, saya ingin menggeser ayat ini ke hukum keluarga.
Nah, saya selalu didatangi oleh orang-orang, keluarga besar, yang selalu konflik di antara mereka, karena ada akad-akad di antara mereka yang tidak jelas di awal. Sehingga menimbulkan perselisihan di ujung. Contoh, satu, ya, ada anak-anak sekitar 5 orang, dia punya orang tua tidak punya rumah. Jadi selama ini di rumah sewa, rumah sewa, rumah sewa. Oleh anak ini sepakat mereka dibuatkanlah rumah untuk orang tuanya secara gotong royong. Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Silakan. Bahkan ini anak yang soleh, ini anak yang soleha. Bagus sekali. Bagus, bagus. Baik, mantap. Kalau ibarat harokat, 4 harokat baiknya. Baik, akhirnya seperti itu. Tetapi karena akadnya tidak jelas di awal, ketika sudah 30 tahun yang akan datang, rumah ini sudah memiliki aset karena letaknya strategis. Dulu tidak strategis. Harganya sekarang sudah 3 miliar. Nah, anak-anak yang dulunya punya duit, sekarang dia nurun. Karena sudah pensiun. Mereka ingin menjual rumah tadi, tetapi mereka ingin agar bagian mereka, ya, diberikan berdasarkan berapa jumlah aset yang masuk dulu. Jadi kalau banyak, bagiannya banyak. Dan mereka tidak setuju. Ada yang mengatakan ini waris, kita bicara tentang waris. Maka bagian kita legitimasi porsinya berdasarkan porsi waris saja. Yang lain mengatakan tidak, tergantung siapa yang banyak dulu. Dan mereka ingin menghitung dengan emas. Saya tanyalah kepada yang datang itu, saudara-saudara ini dulu membantu orang tua, akadnya apa? Pemberiankah atau pinjaman? Tidak duduk itu. Apakah pemberian atau pinjaman? Jadi seharusnya dari dulu orang tua tanya ke anak, nak, kalian ini membangun rumah ayah ini apa sifatnya? Ini pemberian ke ayah kah atau sifatnya pinjaman? Kalau pinjaman, nak, utang piutang, biarlah ayah tinggal di rumah sewa ini saja. Paham Bapak Ibu? Jadi banyak ini orang yang antara keluarga tidak saling bertegur sapa, saling konflik, berselisih, hanya gara-gara faktor akad-akad yang tidak jelas. Pak, ada ayat Al-Quran mengatakan, Isnani la yanzurullahu yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarsu. Ada 2 golongan yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat. Yang tidak akan Allah lihat itu, ini simbolik dari puncak orang marah. Saya datang ke rumah, Pak Surya datang ke rumah saya. Assalamualaikum, saya tahu. Saya keluar, enggak saya tengok Bapak, enggak saya tanya, seharusnya, masuk Pak Surya, silakan. Panggil istri saya, buat kopi, buat teh, apa kabar Pak Surya? Seharusnya kan seperti itu. Sekarang jangankan nyuruh masuk. Pak Surya tertegak aja depan pagar saya ambil sepeda motor langsung pergi tanpa menengok Pak Surya. Ini memang luar biasa itu. Menunjukkan kemarahan. Allah nanti tidak akan melihat orang di hari kiamat. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Nah, apa yang dimaksud dengan memutuskan silaturahim? Saya dengan Pak Surya, saya putuskan silaturahim saya tidak apa-apa. Karena memang kami tidak satu rahim. Kami tidak keluarga, kami tidak adik-beradik. Tapi kalau ada orang adik-beradik kandung, tidak saling bertegur sapa, tidak lagi kunjung mengunjungi, itu namanya rahim. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, semuanya, ini umum saja. Kira-kira apa yang paling utama menyebabkan antara adik-beradik kandung tidak saling mengunjungi dan konflik? Apa penyebab utamanya? Nah, soal duit, soal aset, soal keuangan. Itu penyebab utama. Maka supaya kita adik-beradik tidak konflik, sesuatu yang bersifat uang, bersifat aset, mesti jelas akadnya di awal ini apa. Itu penting.
Dalam satu keluarga, alhamdulillah, ibu ini punya, ini sudah pernah juga saya ceritakan, dan kita tambah satu contoh sebelum kita buka tanya jawab. Ini si abang ini kuliah di Singapura, abang ini kerja di Singapura. Gajinya dolar. Gajinya kalau dirupiahkan satu bulan itu 1.110.000.000 dolar, ibu. Bu, dolar. Hebat, mantap anaknya. Ternyata dia punya adik kuliah di kedokteran UI. Satu semester itu gaji UKT-nya 30 juta. Dia yang bayar 30 juta. Kecil loh Pak, 30 juta. Itu ujung-ujung duit tuh. Satu semester 30 juta. Kemudian dia kuliah 10 semester, berarti berapa nanti duitnya tuh? 300. Begitulah hebatnya kakak ini membantu adik. Orang tuanya sudah cerita kemana-mana. Anak awak cek di Singapura, cek di UI. Yang di UI kuan, abangnya yang membayarkan. Itu diceritakan ke orang. Padahal orang tidak bertanya. Sering tidak kita macam tuh? Orang tidak bertanya, kita aja yang menjelaskannya. Bagus, mantap, tap, hebat. Cuman nanti ingat, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sempurnakan akad-akad di antara kalian. Itu abang mesti ditanya, kamu membantu adikmu hampir 300 juta, itu apa bentuknya nak? Itu hutang piutang ke, pinjaman ke, atau menanam modal ke adikmu? Paham Bapak Ibu yang saya maksud nih? Ternyata di kemudian hari perusahaan yang di Singapura tutup karena bahan bakunya itu kayu dari Sumatera. Sumatera sedang banjir. Umpama nih. Ada kayu gelondongan banjir tapi sudah bermerek-merek angka A32, AK33. Ini karena alami Pak. Kenapa ada angkanya? Karena dibentuk oleh lumut mungkin. Bisa lumut membuat A3. Ya kan? Nah, abangnya itu tutup. Pulang ke Pekanbaru. Menganggur. Adiknya ini sudah buka praktek dokter kecil-kecilan. Karena awak nak punya duit dan biasa memegang duit banyak, mulai searching duit. Teringatlah UKT satu semester 30 juta. Ditagilah ke adiknya. Sampai bertengkar menagih 30 juta. Si adik ini karena punya istri, udah bertengkar pula dengan istrinya. Ya. Kenapa ini terjadi? Karena dulu tidak dikunci. Wahai abang yang baik, kalau kamu membantu adikmu satu semester 30 juta, kalau itu sifatnya pemberian, tidak boleh diungkit lagi. Itu penting tuh. Cuman kita tidak mau membicarakan ini di awal, karena tidak enak. Apa bahasanya nih, kita orang timur nih kan, nanti tersinggung. Justru perasaan tidak enak, nanti tersinggung, itulah ternyata yang menimbulkan masalah. Sama seperti contoh, ada tetangga ibu datang ke rumah minjam duit 3 juta. Ketika ibu kasih duit, ketika ditanya, ini duit apa nih bu yang 3 juta saya bawa? Apa jawab ibu? Berani enggak ibu buat kwitansi? Apa jawab ibu biasanya? Pakai aja lah dulu. Pakai aja lah dulu tuh apa akadnya tuh? Itu apa tuh? Nggak jelas kan? Kita adik-beradik kandung, kalau duit 10 juta, bawa aja lah dulu, bilo-bilo bayar aja lah. Itu bilo-bilo bayar tuh apa akadnya tuh? Utang itu sebenarnya. Supaya aman, ini utang ya bu, buat kwitansi. Kita nggak enak di awal, tapi itu justru yang membuat masalah di kemudian hari. Itulah pelajaran kita buka tanya jawab. Itulah pengantar surah Al-Maidah ayat 1.
Kemudian topik kita adalah sempurnakan akad-akad dalam rumah tanggamu agar nanti di kemudian hari tidak jadi masalah. Tapi ingat ya, saya kunci dulu. Kalau nanti orang tua yang memberikan UKT ke anak 30 juta satu semester, itu bukan utang, bukan pinjaman, itu nafkah wajib itu. Jangan ibu tagih pula ke anak besok lagi. Ayo kembali duit. Kamu jangan, itu nafkah. Kalau ada nanti suami ibu mengasih duit 1 juta seminggu, itu nafkah. Jangan ibu buat kwitansi, aku utangnya bang, janganlah. Kalau ada suami ibu di duitnya kwitansi utang, kasih nomor teleponnya dengan saya. Saya telepon dia. Oh, ngapa Ustadz dengan dia? Tidak ada, telepon aja. Ya cukup, silakan. Ada pertanyaan? Bukan? Karena nih, pertama silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan akad ini Ustadz ya, ini cukup menarik dan di kalangan kami lah bahasanya, di kalangan kita itu memang masih banyak yang abu-abu terkait dengan akad ini. Mungkin saya ambil salah satu contoh undangan. Undangan itu kan kita masukkan amplop. Ya, atau kita menerima lah, misalnya kita sakit, ada yang memberikan, kita datang ke rumah sakit memberikan amplop gitu kan. Tentu di sini juga abu-abu, kan nggak mungkin juga kita katakan ini uang apa, kan begitu ya. Kita ini amplop apa, itu satu. Kemudian yang kedua, terkadang di kalangan kami, misalnya orang Batak itu seringkali begini, memberikan uang kepada anak, ini untuk beli baju misalnya kan akadnya jelas. Tapi realisasinya kadang-kadang kita juga nggak beli baju untuk anak, kan begitu kan? Ini untuk beli rokok. Ini untuk merokok misalnya contohnya kan. Tapi terkadang kan tidak beli rokok juga begitu. Mungkin ini terkadang dalam pergaulan sehari-hari yang seperti Ustadz sampaikan tadi, apakah kita sesaklek itu walaupun sebenarnya kita sama-sama tahu kan begitu dalam hal pergaulan. Mungkin itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang pergi beroleh, sudah ada di sini duitnya 100.000. Karena makanannya tidak enak, dikurangi 20.000. Ada orang macam tuh. Coba angkat tangan, siapa orang macam itu? Jadi begini. Kenapa di surah Al-Maidah ayat 1 itu Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, itu untuk menghindari adanya konflik, untuk menghindari adanya perselisihan. Jadi nas Al-Quran dan hadis itu turun dalam rangka hifzul mal, menjaga agar harta-harta ini, transaksi-transaksi ini tidak mengakibatkan konflik dan perselisihan. Nah, akad-akad seperti apa? Akad-akad yang secara umum akan menimbulkan perselisihan. Tetapi kalau angkanya angka-angka kecil yang kepatutan adat biasa, itu tidak masuk dalam ini. Kan tidak mungkin pula kita, kan kita ini kan punya basa-basi. Nih, duit 20.000 Pak, untuk beli minum. Dibelinya bensin. Hal-hal seperti itu dianggap biasa. Itu hal-hal yang kepatutan hari-hari. Ya kan? Tapi kalau nih duit 2 juta Pak, kan itu hati-hati karena jumlahnya di luar kepatutan. Sama seperti tidak boleh seorang istri mengeluarkan uang tanpa izin suami, karena suami yang punya nafkah. Tapi kalau ada ibu lewat, ada orang minta-minta, Bu kasih 5.000, perlu izin suami apa tidak? Itu angka-angka dalam kepatutan hari-hari yang kita sudah saling memahami. Tidak boleh seorang istri keluar rumah tanpa izin, betul apa tidak? Dengar ibu nih, jangan ke keluarga tanpa izin lagi kemana-mana. Tapi ibu tinggal di komplek Marsan, ada kedai di ujung beli garam, perlu telepon enggak? Bang, kau beli garam kok bang, izin enggak? Naik tensi kawan di kantor nanti. Apalagi ini di ujung tahun banyak kerja. Pergilah, tapi ibu tinggal di Marsan, ibu belanja pula ikan di Ratak Bulu, itu janganlah. Paham Pak? Jadi ada kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak perlu minta izin, ya. Itu jangan semuanya nanti, maka disitulah kelonggaran hukum, ya.
Ya Pak ya. Jadi sama seperti pemberian-pemberian kita waktu beroleh. Ya kan 50.000, 20.000, 100.000 ya. Terkadang orang menengok siapa yang beroleh biasanya. Kalau yang beroleh ini anak yatim, ayahnya sudah tidak ada, orang cenderung lebih banyak. Kalau yang beroleh ini orang kaya segala macam, orang hanya cenderung memberi, bahkan orang cenderung tidak memberi uang. Orang cenderung lagi memberi upayanya, macam-macam lah ya. Tetapi ingat, kita yang beroleh ketika membuka kotak, jangan akadnya akad jual beli, itu kan kerelaan. Jangan nanti masang target. Tidak boleh. Ya. Kalau ibu ingin beroleh tapi ingin duitnya kembali, tidak usah beroleh, duit beroleh itu aja diambil. Ya kan? Ya, itu aja ya. Kira-kira Pak ya. Itu biasa itu ya. Suami ibu kalau ngasih duit belanja apa bahasanya? Ini kalau suami ngasih duit belanja biasanya apa? Ini duit beli lado kan gitu kan? Ini kan apakah beli lado aja kan enggak? Nah, kadang-kadang ada ibu-ibu dikasih duit 1 juta oleh suami. Ini pasti nih berlebih, kadang-kadang ujungnya 100.000, 50.000. Boleh enggak ibu bawa pulang lagi ibu simpan? Jujur aja lah. Itu kan kepatutan-kepatutan. Enggak masalah. Ya, cukup, ada yang lain silakan. Ini ibu yang di belakang, yang pakai jilbab, pakai telekung putih. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kadang-kadang kita bertetangga, berteman, kan ada kadang-kadang pinjam-meminjam gitu. Ya. Mungkin pinjam-minjamnya tidak banyak, mungkin 500.000 atau 300.000 begitu. Kadang-kadang teman atau tetangga ngomong mungkin minggu depan kalau anaknya udah gajian dibayar dan lain-lain begitu. Dan ternyata udah seminggu, 2 minggu, sebulan tidak ada. Nah kadang-kadang kita untuk menagih itu kan tidak sanggup, berat rasanya. Kadang-kadang kawan ini pun sudah menghindar. Nah begitu. Nah bagaimana kalau kita ikhlaskan sajalah, maksudnya begini, udahlah dihitung aja itu zakat. Seperti itu. Jadi bagaimana, apakah boleh diterima zakat kita begitu? Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, jadi memang 500.000, 300.000 ya, 1 juta ya. Ingat ya, apakah 500.000 itu besar atau kecil? Tergantung orangnya. Mungkin bagi orang tertentu kecil. Nah, ya. Mungkin bagi orang tertentu itu besar. Jadi kalau 500.000 itu dipinjam kepada orang yang gaji hariannya cuma 70.000, ya. Jadi bapak ini cuman kalau bekerja hariannya cuma 70.000. Meminjam pula tetangganya 500.000. Itu macam meminjam 50 juta tuh, Bu. Paham ya? Nah, itu enggak bisa seperti yang gaya ibu tadi. Tapi kalau jumlahnya jumlah yang kecil-kecil, ya. Apakah kita maafkan atau kita ikhlaskan? Memang seperti itu anjurannya. Dengan catatan orang yang menerima tadi itu adalah orang yang masuk dalam kelompok mustahik penerima zakat. Ya kan, mustahik penerima zakat. Kalau ibu maafkan, alhamdulillah itu bagus. Dianggap bagian dari zakat kita. Ya ibu hitung saja, tidak ada masalah. Tapi beritahu dia ya. Jangan tak ibu beritahu, sakit jiwa dia nanti ketemu sama ibu, tersiksa nanti psikisnya. 500.000 itu ya. Dan memang dalam kajian hukum ekonomi Islam itu fanaziratun ila maisarah. Kalau ada nanti orang yang tidak bisa membayar hutang, maka dia diberi tangguh untuk kesempatan membayar tanpa dimintakan lebih atas penangguhan tadi. Kamu berutang 500.000 kan? Janjinya Sabtu hari ini. Kapan dibayar? Sini duitnya. Nggak ada do, Bu. Kapan? Sebulan lagi, Bu. Oke, kalau sebulan tambah 50.000 ya. Nah, itu nggak boleh itu. Akibat penundaan tadi menambah jumlah hutang. Itu contoh.
Tidak boleh itu. Maka kita yang memberikan hutang, memberikan kesempatan kepada untuk bisa mengembalikan. Mengembalikannya. Paham Ibu ya? Tapi kalau Ibu agak memang paham kok, ada orang yang begitu datang, paham kita ini tidak akan balik nih. Ya, ikhlaskan saja. Ya, kadang-kadang pinjam 2 juta, dikasih 300.000, jadi juga nampaknya. Ya Bu ya, itu bagus hutang piutang seperti itu. Tapi ingat ya, akad-akad di sini adalah dalam rangka supaya tidak terjadinya perselisihan di kemudian hari. Jadi di pangkal sudah dikunci dulu. Ini akadnya. Ya Bu ya, bagus pertanyaan. Silakan yang lain masih ada? Silakan Bapak Ibu Ya. yang ingin bertanya. Ada pertanyaan, silakan. Atau Pak Surya ada pertanyaan? Tidak ada. Cerita duit 5 juta aja gak lagi? Nah. Ya, silakan sebelah kiri atau kanan. Nah, ibu-ibu. Nah, oke, saya lanjutkan. Kalau memang tidak ada, nanti kita buka lagi kalau memungkinkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi begini. Nah, kita tadi bicara tentang ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, sempurnakan akad-akad di antara kalian. Maka sebenarnya dalam sistem maqasidus syariah, ini penting nih. Maqasidus syariah. Jadi kalau kita belajar mata kuliah filsafat hukum Islam, nanti ada apa sesungguhnya maksud diturunkannya hukum-hukum oleh Allah. Ada Al-Quran, ada hadis, Allah turunkan ke kita manusia. Apa maksudnya? Dalam rangka apa Allah menurunkan nas? Dalam rangka apa tujuan Allah untuk menurunkan syariat? Tujuannya ada 5. Jadi ulama mengelompokkan ada 5 perkara yang menjadi sebab diturunkannya syariat dalam Islam. Pertama, hifzuddin, dalam rangka menjaga agama. Dalam rangka menjaga orang jangan syirik kepada Allah. Dalam rangka menjaga bahwa orang tetap iman kepada Allah. Itu namanya hifzuddin. Diturunkannya nas dalam rangka supaya terjaga rukun imannya, terjaga rukun Islamnya. Nanti akan ada turun hukum-hukum tentang dilarang melakukan perbuatan syirik, dilarang nanti untuk mengotori keimanan kepada Allah. Itu hifzuddin. Yang kedua, diturunkannya agama ini dalam rangka hifzun nafsi, menjaga jiwa. Nanti turunan dari dalam rangka menjaga jiwa ini akan ada hukum-hukum tidak boleh saling serang menyerang, tidak boleh saling bunuh-membunuh. Kalau ada orang yang membunuh, maka dibayar dengan perbuatan yang sama dengan namanya qisas, supaya menekan angka orang tidak melakukan kriminal di tengah masyarakat. Itu hifzun nafsi namanya. Maka Bapak sekalian, ya, 1 hari kejahatan di Amerika, jadi jumlah kejahatan 1 hari di Amerika itu sama dengan jumlah kejahatan setahun di Arab Saudi. Paham apanya? Tabelnya ya. Jadi 1 hari kejahatan yang ada di Amerika jumlahnya itu setara dengan setahun di Arab Saudi. Kenapa? Karena memang diterapkan hukum di mana menjaga hifzun nafsi, jauh. Memang luar biasa, Pak. Orang yang memotong tangan orang dibalas dengan dipotong itu memang membuat orang tidak mau melakukan kejahatan. Itu 2. Yang ketiga, diturunkan nas ini dalam rangka hifzul akal, menjaga akal. Menjaga akal. Menjaga akal itu maksudnya akal manusia ini tidak boleh dirusak. Maka nanti akan turun hukum-hukum tentang dilarang minuman khamar. Dilarang itu nanti melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak akal. Kemarin kami di Pasca Sarjana menguji tentang bagaimana konten medsos anomali merusak akal anak. Tahu Bapak konten anomali? Tahu Bapak?
Kalau nggak tahu bilang nggak tahu Pak, saya jelaskan ya. Anomali itu konten yang bertentangan dengan yang seharusnya. Ini toilet, ini WC, keluar kepala orang, toilet ini bisa berjalan. Dan itu tontonan anak-anak kecil. Nyo tengoklah cucu tuh main handphone. Itu anomali namanya. Mungkin dalam hidup hari-hari toilet berjalan punya kepala. Itu anomali. Sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Nanti ada game-game. Di game itu dia bisa membunuh orang secara sembarangan saja. Nanti ada bapak-bapak keluar dari toko dengan istrinya membawa keranjang, tiba-tiba ditembak. Yang nembak tuh anak tadi lewat game tadi. Itu namanya anomali namanya. Ngerti Bu nih? Nah, itu ada di otak anak bahwa menembak itu boleh. Ya. Besok itu aja lah apa pelajaran kita bulan depan, konten-konten anomali. Itu aja apa kita tausiah kita di apa. Itu namanya anomali namanya. Ya, apalagi contohnya itu bom. Dia bawa bom, kemudian nanti jalan-jalan, ketemu orang pakai mobil, suami istri atau dia ada anak di dekat taman, nanti dia buang bomnya sana, buang bomnya sini, nanti orang tuh meledak. Nanti dia punya kawan-kawan. Itu yang meletakkan bom itu memang di game. Anak tadi itu namanya anomali. Itu merusak daya tumbuh kembang akal anak. Nah, anak tidak bisa membedakan mana yang nyata di luar, mana yang dalam film. Nah, begitu dia. Itu tidak boleh ditengok tuh Pak. Kalau kita orang dewasa mengerti kita nih. Dia main game, jatuh, berantakan jatuh, start lagi. Bisa enggak tegak lagi mobil dia di game tuh? Bisa. Tapi kalau dalam kenyataan, pergi dia ke kelok 9, jatuh, bisa balik lagi. Enggak bisa, nanti dia membedakan mana yang nyata, mana yang itu anomali. Anomali itu bisa merusak tumbuh kembang akal anak. Nah, itu ceritanya. Tesis dia di anak S2. Namanya hibzul akal. Itu dilarang. Cuman negara tidak hadir untuk melarang secara konten. Seharusnya konten itu yang di-cut di dunia maya. Di langit itu dihapus. Tapi negara tidak menghapus. Nanti ada rekomendasi tesis supaya pemerintah melarangnya seperti ini. Ini apa cerita kita ini macam kuliah pula nih. Ya, apa tadi? Hibzul akal. Nah, ada nanti namanya hibzul nasab. Hibzul nasab ini diturunkannya nas itu dalam rangka menjaga nasab. Nasab kita tidak boleh kabur keturunan. Supaya nanti jelas siapa walinya, siapa ahli warisnya, siapa mahramnya, sehingga nanti turun ayat-ayat tentang dilarang berzina. Ada tolak, ada iddah, ada seterusnya. Yang terakhir nanti inilah yang kita pelajari pagi ini, hibzul mal, diturunkannya nas ini dalam rangka menjaga harta. Jadi harta ini, ya, mal, harta, aset, keuangan, tidak boleh berpindah antara satu orang dengan orang lain tanpa transaksi-transaksi yang dibenarkan. Nanti akan turunlah hukum-hukum dalam rangka menjaga harta itu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Haram kalian memakan harta kalian secara batil. Dalam transaksi keuangan jelas ini pinjam meminjam, ini hibah, ini wadiah titipan. Atau dalam kajian hukum waris tidak boleh harta orang tua berpindah ke anak tanpa ada sebab. Tidak boleh. Jadi tidak boleh bapak ibu memberikan harta ke anak di luar nafkah ya. Kalau nafkah otomatis berjalan seperti biasanya. Ini tidak nafkah, anak-anak sudah dewasa, anak-anak tidak sekolah lagi. Dia yang laki-laki sudah punya istri, yang perempuan sudah punya suami. Ketika nafkah itu tidak wajib lagi, tetapi ini ayah, ini ibu
memberikan harta ke anak. Wahai kamu orang tua, wahai kamu ayah, wahai kamu ibu, tidak boleh kamu mengasihkan asetmu ke anak tanpa ada sebab. Paham kira-kira? Kalau kamu serahkan ke anakmu tanpa ada sebab, inilah yang akan menimbulkan konflik di antara mereka. Kalau satu anak kamu berikan tanah 20 kali 30, maka anak yang lain mesti dapat. Nah, itu nanti ceritanya seperti itu. Itu namanya hifzul mal. Menjaga harta ini tidak boleh berpindah dari satu orang ke orang lain. Apa maksud Al-Quran mengatakan di Al-Baqarah 188, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Haram kalian memakan harta kalian secara batil. Nanti dari hifzul mal ini ada nanti maghrib istilahnya. Maghrib ini untuk memudahkan kita menghafal. Tidak boleh transaksi keuangan itu maghrib. Jadi kalau nak maghrib, bila buya subuh, zuhur, asar, tidak macam tu. Maghrib tu isi singkatan dari mim, ren, ro, ba. Mim itu apa? Maisir, judi. Tidak boleh transaksi keuangan itu mengandung unsur judi, maisir. Mim, maghrib, ren. Tidak boleh transaksi keuangan itu mengandung unsur gharar. Ren, gharar. Maghrib apalagi? Ro. Tidak boleh transaksi keuangan itu mengandung unsur riba. Ro. Kemudian apalagi? Ba. Maghrib, ba. Tidak boleh transaksi keuangan itu mengandung unsur batil. Batil. Nah, di antaranya nanti la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Haram kalian memakan harta kalian secara batil. Di Al-Baqarah 188 unik lagi Pak. Bagaimana metode mereka memakan harta secara batil? Wa tudlu biha ilal hukami. Kalian membawanya ke pengadilan. Macam mana pula modus memakan harta secara batil tapi dibawanya ke pengadilan? Nah, ini menarik lagi nih topik ini Pak. Di 1400 tahun yang lalu Allah sudah antisipasi di padang pasir tandus, ekonomi tidak sehebat sekarang, ekonomi tidak secanggih dan semodern sekarang, tapi Al-Quran sudah antisipasi. Apa contohnya Pak? Membawa ke pengadilan. Ada tanah 2 hektar milik seorang tua di kampung. Dia yang punya tanah tuh, dia yang berulang-ulang ke kebun. Di situ mata pencahariannya, di situ sumber kehidupannya. Satu hari pas dia ke kebun Pak, tegak situ tulisan tanah ini milik si anu, sertifikat nomor sekian. Di bawah pengecara, pengawasan pengecara, kan itu. Ya apa enggak? Memang gagah pamflet itu Pak. Sertifikat nomor sekian milik si anu, di bawah pengawasan pengecara SH, MH, MHU, MHI, MH, apa-apa nama ujungnya. Pasal sekian dilarang memasuki apa lanjutnya tuh? Gagah pamfletnya Pak, pakai besi becor. Temen dong Bapak nih, hah? Lah berpuluh-puluh tahun ndak matilah wak leh. Ikut tanah wak 2 hektar. Kok orang yang punya? Dicari-carilah siapa yang memasang. Dapat orang tanya, nak, iya kalian yang memasang? Iya Pak, kami. Ikut tanah saya Pak, nak. Kalau memang Bapak punya tanah, mana surat Bapak buktinya? Mana pula Bapak ini punya surat? Iya apa tidak? Apa kata orang yang memancang tanah tadi? Kalau betul Bapak tidak setuju, tidak suka, silakan melapor ke polisi. Atau silakan menggugat ke pengadilan. Bisa enggak Bapak ini ke pengadilan? Mana pula bisa Bapak ini membaca aja enggak bisa. Akhirnya coba-cobalah pergi ke apa namanya nih? Pengacara. Nak bantu Bapak nak. Tapi Bapak enggak punya duit, nanti kalau menang ambillah 1/4 hektar. Paling kan itu ujungnya kan? Pengadilan. Kira-kira di pengadilan siapa yang menang Pak? Bapak nih atau orang yang mancang tanah nih? Haram kalian memakan harta kalian secara batil dengan membawanya ke pengadilan. Banyak nak yang macam itu sekarang?
Banyak itu. Allah sudah antisipasi 1400 tahun yang lalu. Siapa yang pandai bicara, siapa yang pandai berargumentasi, siapa yang mampu mempengaruhi hakim di depan pengadilan, pasti dia yang menang. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu itu bukan milikmu. Tapi tetap digasnya. Itu namanya memakan harta secara batil. Akhirnya memang menang juga bapak nih. Bapak yang punya tanah. Hebat, menang dia. Orang yang memancang tanah, banding dia. Sesungguhnya perperangan bukan siapa yang kuat, tapi siapa yang lama bertahan. Betul apa enggak? Ya kan? Pergi ke pengadilan tingkat 1 banding. Menang, pergi ke Mahkamah Agung. Tetap dilanjutkan. Dan selama ini berperkara, tanah tidak boleh diganggu. Macam mana pula bapak bisa ke kebun lagi? Allah, memang jahat. 10 tahun bapak tidak bisa ke kebun. Kenapa? Karena sedang berperkara. Nah, ujung-ujungnya Pak, tanah tuh sehektar sudah 3 miliar. 2 hektar 6 miliar. Akhir-akhirnya gini, datanglah utusan ke bapak ini minta damai. Kita bagi 2 aja lah Pak. Separuh untuk bapak, separuh untuk saya. Padahal biaya membuat surat tanah segala macam itu cuma 500 juta. 1 hektar 3 miliar. Berapa untung orang nih kalau bagi 2? Masih ada untung 2,5 miliar. Damai. Bapak ini nak mau? Tidak, tanah punya saya. Bapak ini nak mau damai. Rencananya mengasih duit cash bapak ini 3 miliar. Tidak ada kata bapak ini. Tegas bapaknya. Orang yang utusan ini datang ke istri bapak nih. Bapak ini tidak sanggup. Istrinya datang. Bu, daripada bapak bolak-balik, damailah bu. Ini ada duit 3 miliar. Bu, 3 miliar mau enggak ibu 3 miliar? Bang, dari abang capek-capek, ponek-ponek abang, bang. Damai aja lah bang. 3 miliar. Apalagi si istri belum pernah berangkat umroh, tadi ada pula orang ngajak umroh. Nah, selesailah perkara. Tapi itu cerita ujung aja tuh ya. Tetapi sebenarnya itu adalah batil. Saya ingin membawanya ke keluarga. Saya sering membawa ke keluarga. Terkadang dalam rumah tangga muslim, ada orang yang adik-beradik kandung 4 orang, ada satu yang hebat. Dia punya koneksi, dia punya jaringan, dialah yang mengatur harta waris, dan kepada saudaranya, kalau kalian tidak setuju, bawa aja ke pengadilan. Iya apa tidak? Ada enggak keluarga macam itu? Ada. Itu tidak boleh. Kamu nanti akan mengambil harta waris secara batil. Hukumnya haram. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita pagi hari ini. Dan macam-macam kuliah di S2 pula saya pagi dengan bapak-bapak nih. Ya, nah jadi itulah kira-kira bapak-bapak sekalian yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah ini ini di bulan Desember, nampaknya Januari kita masih ada tatap muka 1 kali lagi ya, Januari, dan Februari mungkin tidak lagi nanti Ustadz ya, gitulah. Karena kita Rabu 18 Februari nanti sudah puasa. Jadi apa? Ada pertanyaan? Itulah Pak. Ya. Jemaah ini tadi ditanya enggak mau, enggak pulang, awak bertanya ulangnya. Lanjut, semangat Ibu, tetap diterima pertanyaan. Ya. Ditahan dulu lontong, jangan dimakan. Ya, silakan. Silakan Ibu. Kalau suami, tunggu dulu. Yang dipinjamnya harta bersama atau duit yang Ibu punya sendiri? Punya Ibu sendiri ya? Itu dibayar tuh. Jadi hutang antara suami istri tetap dibayar dengan syarat sumber duit yang Ibu kasih memang milik Ibu. Contohnya Ibu dapat hibah dari orang tua, dapat duit orang tua, atau Ibu memang punya duit hasil penghasilan Ibu sendiri. Dipinjamkan oleh suami, itu wajib dibayar. Ibu sayang enggak sama suami? Banyak yang dipinjamnya.
Untuk apa suami ibu meminjamnya? Nanti suaminya suruh ketemu saya setelah ini. Saya suruh dia bayar nanti. Bu, kalau jumlah memang ini, kalau kita suami istri, sumber duit harus ditanyakan. Kalau sumber duit itu dari duitnya sendiri, jangan disebut sebagai pinjaman. Ya, kalau nanti pinjaman itu sumbernya dari duit ibu sendiri. Umpamanya ibu ketika gadis punya gelang 5 emas. Sekarang 5 emas berapa duitnya? 25 juta. Itu wajib dibayar. Ya Bu ya? Itu saja. Ibu sering nggak minjam sama suami? Enggak pernah ya. Tapi duit suami ibu yang megang. Nah, intinya wajib dibayar karena itu utang piutang ya. Terima kasih. Demikian Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.